Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sagita dengan NIM 2220501051, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 2251B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester Komunikasi Interpersonal dengan dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Dalam hal ini, saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara almarhum B.J. Habibie dan Aiman Wicaksono dalam salah satu video yang diambil di channel YouTube Kompas TV. Sebelum saya menganalisis komunikasi interpersonal antara Eyang Habibie dan Aiman Wicaksono, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media dengan tujuan mendapatkan umpan balik atau feedback sesuai dengan keinginan komunikator. Lalu, komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang terjadi antar dua orang yang memiliki reaksi secara langsung, baik verbal maupun non-verbal, dan memiliki sifat yang unik. Disebut unik karena memiliki tiga kebutuhan. Yang pertama ada afeksi, yang kedua ada inklusif, dan yang ketiga ada kontrol. Berikut mari kita tonton video komunikasi interpersonal antara B.J. Habibie dan Aiman Wicaksono. Saudara, saya sudah bersama dengan Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Dan bulan ini, bulan Mei, 20 tahun reformasi yang baru saja kita lalui. Dan tentu sosok yang paling mengetahui saat peralihan cerita negara itu ada persis di depan saya, yang bernama Pak Habibie. Betul ya Pak? Ya, Eyang Habibie. Jadi rupanya Pak Habibie lebih nyaman untuk dipanggil Eyang, meskipun lebih dekat. Alasannya saya akan itu panggil Eyang, Eyang Habibie. Iya. Tapi Eyang yang segar, lahir kembali, reborn, luar biasa. Eyang Habibie. Pada menit awal video terlihat adanya afeksi di dalamnya. Afeksi adalah suatu kebutuhan orang berkomunikasi karena ingin mendapatkan atau memberikan kasih sayang. Terlihat dalam video tersebut ketika si komunikator atau si pewawancara Aiman Wicaksono sedang memperkenalkan Pak Habibie. Di sini Pak Habibie ingin dipanggil Eyang Habibie agar terasa lebih dekat dan nyaman dengan si komunikator. Hal ini merupakan contoh afeksi dalam komunikasi interpersonal. Ya. Kalau Anda generasi zaman now. Ini Eyang zaman now. Eyang zaman now. Aduh, senang sekali Pak Habibie. Pada video tadi terdapat inklusif di dalamnya. Inklusif adalah menjadi bagian dari orang atau keinginan menjadi bagian dari orang dalam kelompok sosial tertentu, seperti komunikator ingin menjadi komunikan ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, inklusif terlihat ketika Eyang Habibie ingin menjadi Eyang zaman now yang mengikuti perkembangan zaman. Hal itu pun juga direspon positif oleh si komunikator. Ini terlihat bahwa adanya inklusif di dalam komunikasi interpersonal. Tapi saya ingin tanya Pak Habibie, 20 tahun reformasi itu banyak yang belum tahu, banyak yang belum dibuka oleh Pak Habibie. Undang-undang yang lama itu tetap tidak dirubah, undang-undang dasarnya. Tetapi perinciannya itu tidak sempurna. Tapi sekarang ada kelompok-kelompok yang ingin mengembalikan undang-undang dasar itu seperti undang-undang dasar yang dulu, Pak. Apa pendapat Bapak? Silahkan. Dia tidak bisa mengembalikan ke undang-undang dasar itu masih tetap berlaku. Misalnya Pancasila, keadilan sosial. Nah, kita mulai ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial. Nah, itu semua ada 5 sila itu. Itu mencakupi keseluruhannya. Tapi jangan orang mengatakan saya hanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang lain tidak penting, ini yang lebih penting. Jadi semua senario pembangunan dia hanya pada ketuhanan. No way. Tidak mungkin. Karena itu kita sebagai suatu bangsa yang percaya pada adanya Tuhan yang Maha Esa. Pada video tadi terlihat adanya kontrol. Kontrol adalah berusaha mempengaruhi atau pengendalian emosi yang saling mempengaruhi dan memberikan umpan balik. Hal ini terlihat ketika B.J. Habibie berusaha mempengaruhi atau mempertegas kepada si pewawancara atau si komunikator bahwa undang-undang yang lama itu tetap tidak dirubah undang-undang dasarnya karena perinciannya yang belum sempurna. Jika ada ingin yang merubah undang-undang dasar yang sekarang, seperti dulu, B.J. Habibie mempertegaskan tidak akan bisa mengembalikan undang-undang dasar yang dulu dengan yang sekarang yang masih akan tetap berlaku.
Jika seseorang hanya fokus pada satu sila saja dan menganggap yang lainnya itu tidak penting, dalam sinar pembangunan akan terjadi konflik atau masalah-masalah yang baru. Nah, itu merupakan contoh kontrol yang terdapat di dalam komunikasi interpersonal Eyang Habibie. Dilihat dari video tersebut bahwa proses komunikasinya ialah proses komunikasi Ayu, yaitu melihat komunikasinya sebagai manusia dan memiliki 3 kebutuhan. Walaupun mereka tampak terlihat nyaman, namun pewawancara hanya membutuhkan B.J. Habibie sebagai narasumber. Dia mengatakan, ini brengsek semua. Undang-undang dasar harus dirubah. Harus dirubah ini semua. Wah, dia kritik, saya dengar katanya. Marah-marah sama saya. Datang ke Bapak ya? Saya datang. Boleh tahu Pak, orang itu sekarang ada di struktur pemerintahan atau di luar struktur pemerintahan Indonesia? Jika melihat dari segi paralanguage, dapat dilihat pewawancara memiliki suara yang tegas dan cermat, sedangkan B.J. Habibie memiliki karakter suara yang berwibawa dan intonasi yang tinggi. Terbang buat ini satu. Nggak usah urus yang itu. Itu soal saya. Tapi Dan boleh tahu Pak, kedua yang Bapak lakukan setelah BI tadi apa Pak? kedua, jaksa out. Jaksa Agung itu di bawah pemerintah itu. Presiden. Sekarang masih di bawah presiden Pak? Ya, itu saya tanya aja sama Jimli. Saya mau membuat undang-undangnya itu. Wah, terlalu cepat Pak. Menurut Bapak pada waktu itu Jaksa Agung harus tidak di bawah presiden? Harus keluar, dia harus objektif. Itu yang sampai sekarang belum terjadi Pak? Ya. Dari video ini juga menganalisis gerak tubuh nonverbal. Dapat dilihat bahwa B.J. Habibie tampak memainkan ekspresi wajah, tetapi ada kalanya juga beliau juga menggerakkan tangannya. Sedangkan si pewawancara banyak menggerakkan tangannya untuk lebih mempertegas apa yang dia tanyakan. Banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya Eyang Habibie ini menciptakan pesawat yang sampai sekarang belum bisa dikembangkan oleh pihak lain. Saya boleh katakan, satu-satunya putra Indonesia yang memiliki kemampuan itu, yang dinamakan Teorema Habibie. Tapi saya minta Eyang jelaskan, tidak dengan bahasa yang terlalu tinggi, karena saya nggak ngerti nanti ya. Jadi apa yang Eyang lakukan terhadap pesawat-pesawat waktu dulu dan sampai sekarang masih digunakan? Di dalam video tersebut terdapat analisis reflektif. Dapat dilihat sang pewawancara Aiman melihat B.J. Habibie itu dalam reflektif upper, yaitu mengagumi B.J. Habibie, karena beliau merupakan satu-satunya putra Indonesia yang bisa membuat pesawat terbang. Sebagai bapak bangsa, banyak tonggak yang Eyang Habibie taruh di masa awal reformasi. Ingin disematkan kepada Eyang Habibie dengan sebutan bapak apa? Bapak pembangunankah? Bapak teknologikah misalnya? Bapak perubahan reformasikah misalnya? Saya bapak intelektual bangsa Indonesia. Guru bangsa. Ya, apanya? Gurunya. Dalam bidang saya ya. Karena saya selalu bilang, cucu saya yang secara memang biologis cucu saya 6. Ya. Tapi kalau cucu intelektual saya jutaan. Jutaan. Itu saya bilang saya dipanggil Eyang. Iya. Jutaan. Ada cucu Kalau intelektual. Cucu intelektual. Ada jutaan juga anak intelektual. Anak intelektual itu ialah Dalam jendela jauh hari, komunikasi B.J. Habibie dan Aiman Wicaksono telah mencapai posisi aman, di mana B.J. Habibie memandang Aiman Wicaksono itu positif. Dengan begitu, konsep diri telah terbentuk dan self-disclosure pun telah tercipta. Salah satu keterbukaan B.J. Habibie kepada Aiman adalah ketika beliau ditanya ingin disematkan menjadi bapak apa, dan di situ beliau menjawab sambil tersenyum tulus dan memegang lengan Aiman. Beliau berkata bahwa ingin dikenal menjadi bapak intelektual bangsa Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, Dek. Sukses. Ya. Assalamualaikum. Sepanjang video tidak ada terdapat noise ataupun distract, yaitu istilah pengganggu atau hambatan di dalam komunikasi interpersonal. Dan sepanjang video juga komunikasi interpersonal berjalan lancar. Itulah analisis komunikasi interpersonal dari wawancara B.J. Habibie dan Aiman Wicaksono yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.